Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ahyar dalam channel Privat Matematika SMP SMA. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana jadinya saat nilai variabel diketahui. Sekarang kita akan belajar tentang apa saja sih unsur-unsur dalam bentuk aljabar itu. Nah, hal paling pertama yang sudah kita ketahui bersama di bentuk aljabar ini yaitu variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Ada beberapa istilah lain lagi di bentuk aljabar ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Ini penjelasan yang paling mudah untuk dipahami untuk koefisien, bilangan yang berada di depan variabel. Selanjutnya ada juga istilah konstanta. Konstanta adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi nanti dalam bentuk aljabar yang hanya berupa bilangan, tidak ada variabel yang ada di belakangnya, itu berarti itu dikategorikan sebagai konstanta. Itulah nanti yang akan membedakan konstanta dengan koefisien. Nah, terakhir, ada juga istilah suku. Apa itu suku? Suku adalah variabel beserta koefisiennya, ataukah konstanta saja pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau pengurangan. Mari kita lihat beberapa contoh untuk mempelajari beberapa istilah ini. Variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Contoh pertama, bentuk aljabar 5P kurang 9. Jelas di sini sudah kita mengerti bahwa variabel dalam bentuk aljabar ini adalah P, variabel P. Selanjutnya, apakah ada koefisien dalam bentuk aljabar ini? Dalam bentuk aljabar ini, koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel, itu berarti variabel P, angka berada di depannya adalah 5, maka 5 ini dikategorikan sebagai koefisien. 5 ini adalah koefisien. Bentuk aljabar 5P dikurang 9, apakah mempunyai konstanta? Konstanta adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Minus 9 ini adalah bilangan yang tidak diikuti atau tidak memuat variabel di belakangnya. Maka minus 9 termasuk sebagai konstanta. Terakhir, suku. Suku ada dua pembagiannya, yaitu pertama variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Itu berarti dalam hal ini 5P dikurang 9 mempunyai dua suku karena dipisahkan oleh tanda pengurangan. 5P itu berarti variabel beserta koefisiennya, P variabelnya koefisiennya 5, itu berarti ini adalah satu suku atau konstanta. Minus 9 adalah konstanta, itu berarti ini juga satu suku. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu bentuk aljabar minus 2x ditambah y ditambah 7. Kita cek yang pertama variabel. Sudah jelas, di sini ada dua huruf yang tertulis dalam bentuk aljabar yaitu x dan y. Maka ini adalah lambang yang digunakan untuk mewakili bilangan yang belum diketahui dengan jelas. Maka dalam bentuk ini ada dua variabelnya yaitu variabel x dan variabel y. Selanjutnya koefisien, bilangan yang berada di depan variabel. Kita cek yang pertama, untuk variabel x ada bilangan yang ada di depannya yaitu minus 2.
Maka minus 2 ini adalah koefisien dari variabel X. Lalu untuk variabel Y, apakah tidak ada koefisiennya? Kelihatannya tidak ada. Tapi sebenarnya ada koefisiennya, yaitu 1. Dalam bentuk aljabar nantinya, untuk koefisien 1 tidak akan dituliskan. Maka untuk variabel Y sebenarnya ada koefisiennya, yaitu 1. Kita cek selanjutnya, konstanta. Konstanta adalah bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Di bentuk ini ada bilangan yang tidak memuat variabel, yaitu plus 7 ini. Plus 7 ini tidak mempunyai variabel di belakangnya. Maka plus 7 ini dikategorikan sebagai. Selanjutnya, suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya. Itu berarti ini variabel beserta koefisiennya. Ini dikategorikan sebagai satu suku. Ini variabel beserta koefisiennya. Ini juga dikategorikan sebagai satu suku. Atau konstanta. Itu berarti plus 7 juga sebagai satu suku. Jadi dalam bentuk aljabar ini ada 3 suku. Minus 2x, 1y, dan 7. Contoh selanjutnya. Minus 8a pangkat 2 ditambah 6. Untuk yang pertama, variabel. Jelas di sini hanya ada satu variabel dalam bentuk aljabar minus 8a pangkat 2 ditambah 6, yaitu variabel a yang berpangkat 2. Selanjutnya koefisien. Koefisien bilangan yang berada di depan variabel itu berarti minus 8 adalah koefisien dari variabel a yang berpangkat 2 ini. Selanjutnya, apakah ada konstanta? Konstanta di sini berarti adalah positif 6 karena tidak mempunyai variabel di belakangnya. Terakhir, suku. Suku ada 2 kategori, yaitu variabel beserta koefisiennya ataukah konstanta. Jelas bahwa ini adalah variabel beserta koefisiennya, itu berarti ini satu suku. Lalu positif 6 juga merupakan konstanta, itu berarti ini juga satu suku. Dan dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan. Untuk lebih paham lagi tentang variabel, koefisien, konstanta, dan suku, mari kita kerjakan soal yang ini. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta serta suku dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama, minus 4x ditambah 8. Yang kedua, 3a dikurang 3b ditambah 9. Yang ketiga, x pangkat 2 ditambah 7y dikurang 2. Yang keempat, p ditambah 10q ditambah 5. Untuk yang pertama, minus 4x ditambah 8. Variabelnya sudah jelas, bisa kita jawab, yaitu variabel x. Hanya ada satu huruf yang ada di situ, hanya ada satu lambang yang mewakili nilai yang tidak diketahui, yaitu variabel x. Selanjutnya, koefisien. Untuk menjawab koefisien, itu berarti harus kita perhatikan mana variabelnya dan perhatikan angka yang ada di depannya. Maka, koefisien dari bentuk aljabar tersebut adalah minus 4 untuk variabel x-nya. Selanjutnya, konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Dalam bentuk aljabar tersebut ada angka 8 yang berdiri sendiri, tidak ada variabel di belakangnya. Maka konstanta untuk bentuk aljabar tersebut adalah 8. Selanjutnya, suku. Karena minus 4x ditambah 8 dipisahkan oleh tanda penjumlahan, minus 4x berupa
variabel beserta koefisiennya, dan 8 adalah konstanta, maka ada dua suku dalam bentuk aljabar tersebut. Yang pertama minus 4x dan yang kedua adalah 8. Oke, pindah ke soal nomor 2, yaitu 3A dikurang 2B ditambah 9. Untuk variabelnya, nomor 2 ini punya dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Koefisien. Karena ada dua variabel, itu berarti ada dua juga koefisiennya. Untuk variabel A, koefisiennya adalah 3, karena bilangan 3 ada di depannya variabel A. Selanjutnya, untuk variabel B, maka koefisiennya adalah minus 2, karena minus 2 berada di depan variabel B. Konstanta. Ada satu bentuk aljabar di nomor 2 yang tidak memiliki variabel, yaitu positif 9. Maka konstanta dalam bentuk aljabar tersebut adalah 9. Selanjutnya suku. Di sini ada dua operasi yang tertulis, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Otomatis ada 3 suku dalam bentuk aljabar tersebut. Yang pertama 3A, yang kedua minus 2B, dan yang terakhir 9. 3A berupa variabel dan koefisiennya, minus 2B berupa variabel beserta koefisiennya, dan 9 berupa konstanta. Nomor 3, X pangkat 2 ditambah 7Y dikurang 2. Variabelnya ada 2, yaitu variabel X dan variabel Y. Selanjutnya koefisien. Koefisiennya adalah 1 untuk X pangkat 2 dan 7 untuk Y. Selanjutnya konstanta. Ada satu bentuk aljabar di X pangkat 2 ditambah 7Y kurang 2 yang tidak punya variabel, yaitu minus 2. Maka konstanta dalam bentuk aljabar tersebut adalah minus 2. Selanjutnya suku. Karena dipisahkan oleh penjumlahan dan pengurangan, maka X pangkat 2 merupakan satu suku, 7Y satu suku, dan minus 2 juga satu suku. X pangkat 2 itu berarti variabel, 7Y juga variabel beserta koefisiennya, dan minus 2 adalah konstanta. Maka ada 3 suku dalam nomor 3. Terakhir nomor 4, P ditambah 10Q ditambah 5. Variabelnya ada 2, yaitu P dan Q. Koefisiennya akan ada 2 juga berdasarkan variabel P, yaitu koefisiennya ada 1. Seperti penjelasan sebelumnya, untuk variabel dan tidak ada angka di depannya tertulis, itu berarti harusnya ada angka 1, tapi dalam bentuk aljabar dalam penulisan tidak dituliskan. Maka koefisien dari variabel P adalah 1. Dan untuk variabel Q, koefisiennya adalah 10. Selanjutnya konstanta. Konstanta dalam bentuk aljabar tersebut adalah 5, karena 5 tidak diikuti oleh variabel. Selanjutnya suku. Suku P, 10Q, dan 5 merupakan 3 suku dalam bentuk aljabar P ditambah 10Q dan 5. P merupakan variabel beserta koefisiennya yang tidak ditulis, angka 1. 10Q juga merupakan satu suku, yaitu variabel beserta koefisiennya, dan 5 berupa konstanta. Sebagai penutup, terima kasih telah menonton video ini. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.